Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial Ngantor Simply Innovation, tempat kita belajar seputar dunia IT secara teknis, praktis, dan mulai dari nol. Sebagai pengguna aplikasi modern, baik aplikasi mobile, web, ataupun aplikasi desktop, tentu tak asing dengan istilah icon. Icon adalah simbol atau gambar kecil dalam user interface suatu aplikasi yang merepresentasikan suatu perintah atau fungsi tertentu. Misalnya icon X untuk menutup screen, modal, atau window tertentu dari aplikasi. Kemudian icon panah ke kiri, go back, untuk kembali ke screen atau page sebelumnya. Dan icon lainnya yang mungkin kita pernah berinteraksi dalam suatu aplikasi. Icon yang didesain dan ditempatkan dengan baik dapat meningkatkan user experience alias pengalaman pengguna dalam memakai aplikasi yang dibuat. Biasanya dalam suatu proyek pembuatan aplikasi di suatu organisasi, startup, atau company, terdapat role khusus berupa individu ataupun tim yang bertugas untuk mendesain aset icon. Desainer-desainer ini tugasnya untuk mendesain icon sesuai dengan style dari aplikasi yang dirancang atau dibangun. Namun bagaimana jika kita sedang membuat proyek aplikasi namun kita tidak punya desainer? Tenang, kita bisa menggunakan icon pack yang disediakan oleh third party yang bertebaran di internet, baik itu gratis maupun berbayar. Salah satu third party penyedia icon packs adalah Line Icons, di mana di Line Icons ini teman-teman bisa manfaatkan banyak icon secara gratis maupun berbayar. Untuk akun gratisnya ada 596 icons yang bisa teman-teman manfaatkan dalam berbagai format, mulai dari web fonts, SVG, PNG, bahkan desain Figma-nya pun bisa teman-teman akses. Selengkapnya mengenai Line Icons, teman-teman bisa cek official website-nya di lineicons.com. Di video tutorial kali ini kita akan coba bagaimana memanfaatkan secara teknis icon pack tersebut pada sebuah file HTML sederhana. Jadi kita akan membuat sebuah file HTML untuk membuat website yang nanti akan kita buka di browser untuk menampilkan icon-icon yang kita gunakan dari icon packs tersebut. Dan untuk code editor yang akan saya akan gunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa gunakan code editor lainnya yang teman-teman biasa pergunakan. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. So, di sini saya sudah membuka Visual Studio Code sebagai code editor yang akan kita gunakan di tutorial kali ini. Teman-teman bisa gunakan code editor yang teman-teman sukai atau yang biasa teman-teman gunakan. Nah, kita akan coba setup Line Icons icon pack untuk bisa enable di file HTML kita ya. Jadi nanti kita akan coba setup di file HTML kita fitur-fitur dari Line Icons icon pack sehingga kita bisa manfaatkan icon-icon tersebut. Kemudian kita akan buka di browser dan melihat icon-icon dari Line Icons. Oke, langsung saja di sini saya sudah buka satu buah folder kosong ya, repository kosong Line Icons-tutor. Kita langsung aja buat satu buah file HTML. Misalnya saya kasih nama Line Icons-tutor.html atau .htm, extension untuk Hypertext Markup Language. Kemudian kita buat skeleton dari HTML, basic HTML5. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan ubah terlebih dahulu title yang nanti akan muncul di tab dari browsernya ya, Line Icons Tutorial. Nice. Kemudian saya tambahkan di body HTML-nya tag H1, heading 1 dengan teksnya adalah Line Icons Tutorial. Sesimpel ini. Kemudian kita copy path-nya dan buka di browser ya. Kita cek terlebih dahulu. Nice, sudah keluar. Nah, ini file HTML kita sudah berfungsi ya. Nah, sekarang kita akan melakukan setup Line Icons icon pack sehingga kita bisa manfaatkan icon-icon yang tersedia di Line Icons. Langsung saja teman-teman buka official website-nya di lineicons.com. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 8.400 plus ya. Ada banyak icon yang bisa teman-teman pergunakan dari Line Icons dan penggunanya pun sudah banyak. Teman-teman bisa lihat beberapa logo dari company yang cukup terkenal, ternama, dan di sini ada fitur-fitur yang bisa teman-teman explore lebih lanjut. Di Line Icons ini dia punya dua package. Yang pertama package gratis dan yang kedua adalah package Pro yang berbayar tentunya. Nah, di tutorial kali ini saya akan coba pakai yang gratis dulu ya. Barangkali teman-teman tertarik dengan fitur yang berbayar, teman-teman bisa coba untuk melakukan payment dan melihat plan ataupun icon apa saja yang tersedia di Line Icons Pro. Oke, nice. Kita langsung aja menuju ke dokumentasinya.
untuk melihat bagaimana cara penggunaan line icons secara sederhana. Nah, teman-teman bisa ikutin dokumentasinya secara langsung ya. Kita bisa cek langsung di quick start-nya. Nah, kita bisa pakai CSS secara lokal. Nanti akan kita coba di akhir ya. Yang pertama saya akan coba menggunakan link CDN-nya terlebih dahulu ya. Ini adalah Content Delivery Network dari Line Icons. Cukup dengan menambahkan satu baris ini ya, kita sudah terhubung dengan CSS-nya dari Line Icons. Oke, langsung aja teman-teman masuk ke bagian Using CDN, kemudian cari Free CDN. Nah, ini kita bisa dapat linknya. Kita copy, kita masukkan ke dalam file HTML kita. Nah, bagi yang pro ada instruksi lebih lanjut ya, teman-teman bisa baca di dokumentasinya. Oke, kita copy. Kemudian saya masukkan di dalam tag head file HTML kita. Nah, seperti ini. Ini adalah Line Icons CDN, Content Delivery Network. Nice, sesimpel itu untuk menggunakan CDN dari Line Icons. Untuk menggunakan Line Icons, setelah teman-teman setup, input, insert Line Icon CDN URL-nya, kita bisa gunakan ikonnya sebagai web font. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan Line Icons web font. Saya kasih satu web font. Kemudian kita save. Untuk icon yang tersedia, teman-teman bisa masuk ke menu icons di official website-nya lineicons.com. Dan di sini teman-teman bisa temui 8.400 plus icon yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada icon dengan icon mahkota seperti ini ya. Artinya dia yang berbayar. Nah, teman-teman bisa lakukan filtering. Stylenya ada regular, like, dan juga fill. Nah, seperti ini. Dan teman-teman bisa cari juga yang gratis. Nah, kita bisa filter yang free atau yang berbayar. Nah, untuk yang free, sayangnya di sini hanya ada satu tema ya, satu style ya, yaitu regular saja. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman juga bisa filter by kategori di sidebar sebelah kiri. Di sini ada beberapa kategori yang bisa teman-teman pilih ya. Oke, kita cari dulu. Misal saya mau akses ini dia. Icon dari Python. Nah, di sini kita bisa lihat ada tag I dengan kelas LNI-Python. Nah, itu adalah nama kelas yang bisa kita inputkan untuk mendapatkan web font icon Python. Nah, kita tinggal copy aja teman-teman. Copy, kemudian masukkan ke dalam file HTML kita. Kita save, dan kita reload. Nice, teman-teman bisa lihat nih ikonnya muncul ya. Icon Python. Kita juga bisa melakukan sizing ya, melakukan pengaturan ukuran dengan style CSS biasa. Kita pilih font size. Teman-teman bisa masukkan unit dan juga satuannya, misal 10 pixel, 20 cm, 50%, atau menggunakan variabel size yang ada di CSS, seperti small, medium, large, X large, XX large misalnya. Nah, saya akan coba pakai XX small terlebih dahulu. Kemudian kita urutkan ke atas ya. Oke. Ada X small, kemudian small. Normalnya adalah medium. Saya juga punya large. Nice. Kemudian X large, dan yang paling besar adalah XX large. Kita save dan kita lihat hasilnya. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Icon Python ya, dari Line Icons. Oke, kemudian kita bisa juga melakukan pengaturan ukuran dengan menggunakan unit dan satuan. Misal saya mau 25 pixel. Atau saya mau 10%. Nah, dan satuan lainnya yang tersedia di CSS ya. Kita save, kita reload, nice, seperti ini. Nah, ini adalah 25 pixel dan 10%. Oke, kita juga bisa melakukan pengaturan warna ya. Nah, seperti biasa, icon biasanya juga diberikan style warna. Teman-teman tinggal tambahkan aja style, kemudian color, masukkan nama warnanya atau hex code warnanya atau komposisi RGB dari warnanya. Misal saya pakai nama terlebih dahulu yaitu red.
Nah, warna merah. Kemudian saya tambahkan lagi color. Misal sekarang saya pakai hex code ya. Nah, hashtag misalnya rednya full, greennya full, dan bluenya 0. Nah, jadi merah full, hijau full, birunya 0. Merah dan hijau warna kuning harusnya ya. Nah, kemudian saya copy satu lagi untuk atur warna dengan RGB composition. Nah, seperti ini. Masukkan rednya berapa? Rednya misalnya saya mau 0, greennya saya mau maksimum 255, 255, sorry. Kemudian bluenya 0. Warnanya harusnya hijau. Oke, nice. Kita save dan reload. Oke, nice. Kita bisa lakukan seperti ini. Nah, itu cara pertama, menggunakan CDN dari Line Icons, kemudian kita manfaatkan Web Fonts dari Line Icons dengan memanggil kelas tertentu ya. Nah, ini kelasnya adalah LNI, spasi LNI-Python untuk icon Python. Selain menggunakan icon dari Line Icons sebagai Web Fonts, kita juga bisa gunakan image SVG yang tersedia di Line Icons. Nah, jadi cara kedua kita gunakan SVG Images. Saya tambahkan dulu H3, heading ukuran ketiga ya, number 2 SVG Images. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan SVG image-nya? Teman-teman bisa ke official website-nya Line Icons dan download SVG. Sesimpel itu. Oke, terdownload. Kita buka di foldernya, kemudian kita copy ya. Kita masukkan ke repository project kita. Nah, sesimpel itu. Kemudian saya akan buat folder, misalnya di sini, biar lebih rapi ya. Saya masukkan img, masukkan Python SVG. Nice. Teman-teman bisa lihat file SVG ketika kita buka di code editor akan muncul ya kode SVG-nya, Scalable Vector Graphic. Nah, sekarang kita akan coba aktivasi icon dari Line Icons dengan menggunakan SVG image. Nah, caranya kita bisa input tag img, source-nya menuju ke path dari file SVG icon Python tersebut, yaitu di img Python SVG. Oke, SVG kita save, kita reload di browser. Nice, teman-teman bisa lihat, nih dia. Keluar image-nya ya. Cool. Kita juga bisa atur ukurannya. Nah, untuk atur ukuran kita bisa tambahkan aja simple attribute height, misalnya 20% dan width-nya ya. Masukkan satuan dan unitnya, misal 20%. Kita save, kemudian kita reload. Oke, nice. Nih cukup besar ya, 20% ya. Atau teman-teman bisa juga masukkan angka misalnya 20 pixel. 20 pixel. Kita save dan reload. Nice, dapat. Oke, cool. Kita juga bisa memberikan warna. Nah, untuk image, kita bisa memberikan warna dengan menggunakan filter CSS. Untuk mengubah suatu warna dari hex code ke filter CSS-nya, kita bisa menggunakan beberapa tools ya untuk membantu mengkonversi dari warna menjadi filter CSS. Nah, salah satunya adalah Isotropic Hex Color to CSS Filter. Nah, kita bisa mempunyai sebuah warna, kita cari hex code-nya, kemudian kita convert dengan tools dari Isotropic ini untuk mendapatkan filter CSS-nya seperti ini. Nah, ini contohnya, saya punya hex code warna hashtag 00A4D6, itu adalah warna biru seperti ini. Kemudian kita convert menjadi filter CSS, didapatkan seperti ini. Filter dengan atribut invert 53%, sepia 78%, saturate, hue, rotate, brightness, dan kontras sekian persen. Dan di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya, loss-nya berapa persen, kemudian hasilnya apakah sesuai atau tidak, perfect atau tidak, atau kurang bagaimana. Oke ya. Nah, di sini saya langsung aja copy. Teman-teman bisa ubah warnanya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian saya kembali ke file HTML. Saya tambahkan image-nya terlebih dahulu. Saya masukkan dulu filternya ya. Kemudian saya masukkan lagi image-nya. Oke. Kemudian saya tambahkan
text style. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan style, masukkan filternya di sini. Sesimpel itu. Kita save dan kita reload. Nice. Ikonnya berwarna biru ya, sesuai dengan hex code yang tadi kita convert menjadi filter CSS. Nah, itu dia cara kedua menggunakan SVG image. Selain menggunakan SVG image, SVG juga bisa kita gunakan secara pure murni scriptnya langsung kita masukkan ke dalam file HTML-nya. Nah, jadi kita bisa langsung gunakan scalable vector graphic code-nya. Saya tambahkan terlebih dahulu H3 SVG code. Nah, SVG code bisa kita dapatkan dengan membuka file SVG di text atau code editor. Nah, seperti ini. Nah, ini dia SVG-nya dari icon Python ya. Saya coba copy. Nah, kita bisa langsung masukkan aja di sini. Nah, atau ini juga bisa teman-teman dapatkan di website dari Line Icons ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada copy SVG. Nah, kita klik aja, maka saya bisa dapat kode SVG-nya dan saya tinggal masukkan langsung ke dalam file HTML. Kita save dan kita reload. Nice, teman-teman bisa lihat nih, keluar ya ikonnya. Icon Python dengan SVG code. Nah, ini 3. Nah, seperti ini. Kita bisa atur warnanya, teman-teman ya. Kita bisa atur warnanya. Coba kita cek dulu ini ada berapa pad. Apakah hanya satu? Oh, hanya satu. Oke. Karena hanya satu pad, satu bangun ya kalau di SVG. Berarti kita bisa atur fill untuk warnanya dengan menambahkan atribut fill di SVG tag. Nah, seperti ini. Misal yang pertama, saya kasih yellow. Yang kedua, saya kasih misalnya hashtag 0000FF. Nah, biru ya. Kita save, kemudian kita reload. Nice, teman-teman bisa lihat nih hasilnya. Oke ya, untuk atur ukuran teman-teman bisa atur pada atribut width dan height-nya. Misal 24 kali 24. Nah, kita save, kita reload. Nice. Nah, itu dia teman-teman, cara menggunakan Line Icons dengan menggunakan SVG atau Scalable Vector Graphic Code. Cara selanjutnya kita juga bisa melakukan local development ya. Jadi kita akan download Line Icons, kemudian kita sertakan di repository atau folder project kita. Kekurangannya kita harus menyediakan storage. Kita harus menyediakan ruang ya untuk repository ataupun untuk source code dari Line Icons karena asetnya sangat banyak dan harus kita sertakan di repository kita. Kelebihannya, kita ketika development dengan Line Icons, kita tidak perlu koneksi internet. Local development pun sudah bisa karena semua resource ada di repository project kita. Nah, sedangkan kalau dengan CDN yang barusan kita lakukan, kita tidak perlu download ataupun tidak perlu buang-buang storage ya untuk menempatkan resource dari Line Icons di project kita. Cukup kita menggunakan koneksi internet. Kekurangannya ketika tidak ada internet, maka kita tidak bisa bermain dengan icon-icon dari Line Icons via CDN-nya. Oke ya, bisa dimengerti teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan local development. Artinya saya akan download terlebih dahulu repository atau resource dari Line Icons untuk disertakan di dalam project saya. Nah, caranya cukup klik download. Nah, teman-teman bisa cek di bagian Line Icons free, di bagian bawah di sini ada free download. Sesimpel itu. Nah, ketika sudah terdownload, teman-teman bisa ekstrak dan langsung teman-teman masukkan ke dalam repository project teman-teman. Nah, di sini saya sudah download, ekstrak, dan sudah saya masukkan ke dalam repository project kita ya teman-teman ya. Ini adalah folder Line Icons 4.0 Basic Free. Nah, di dalamnya teman-teman bisa lihat, di sini ada license-nya, ada folder SVG files. Tentunya ini adalah image-image SVG ada di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Untuk ikonnya ada di sini, kemudian untuk web font-nya ada di web font files. Nah, di sini ada CSS-nya, baik itu icons-nya
Ada juga fonts yang digunakan di line icons, SCSS ya, kalau teman-teman mau bermain dengan SCSS atau SAS, ada juga less. Nah, jadi sudah disediakan secara komplit di line icons. Oke, kita akan coba bagaimana cara menggunakan local icons.css dari line icons. Caranya kita coba dulu, kalau kita comment line icon CDN-nya, kita save, kita lihat apa yang terjadi pada web font yang sudah kita masukkan. Nah, yang di poin pertama ini. Kita reload. Nah, teman-teman bisa lihat web fontnya hilang. Kenapa? Karena tidak ada akses menuju resource dari line icons. Dalam hal ini adalah file lineicons.css yang sudah terdeploy di CDN-nya line icons ya. Content Delivery Network-nya. Nah, karena kita sudah punya lokal nih, ada di icons.css, maka kita bisa pakai lokal CSS-nya ya. Nah, kita coba local CSS line icons. Caranya kita tinggal masukkan ke dalam tag link, ref-nya menuju ke icons.css. Berarti kita masuk ke line icons 4.0 basic free, kemudian masuk ke web font files, kemudian masuk ke icons.css. CSS dulu, kemudian icons.css. Kita perlu tambahkan rel style sheet, dan juga jangan lupa type-nya yaitu text CSS. Nah, kita coba sekarang. Kita reload. Nice, keluar teman-teman ya. Nah, resource ini datangnya dari lokal repository kita ya. Jadi karena kita sudah download dan masukkan resource dari line icon secara lokal di project atau repository project kita. Oke, nice. Sudah bisa ya. Nah, jadi cara menggunakan local development-nya seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian kita juga bisa menggunakan SVG image yang lokal yang ada di folder svg-files. Nah, caranya cukup simpel. Kita tinggal tambahkan aja image dan source image-nya menuju ke SVG files-nya. Nah, kita coba kita cari dulu ya, misalnya kita ke education. Nah, di sini ada library.svg. Oke, kita coba pakai itu aja ya. Misalnya kita panggil ke line icons. Oke, masuk ke SVG. Nah, masuk ke education. Masuk ke library misalnya. Nah, kita save dan kita reload. Nah, ini dia ukurannya besar ya teman-teman ya. By default ukurannya besar. Teman-teman tinggal edit height dan width-nya langsung ya. Nah, seperti ini. Simple. Saya ubah jadi 20 x 20 pixel seperti itu. Nice. Oke. Kita juga bisa pakai SVG code-nya seperti biasa. Kita tinggal buka SVG files-nya di code editor. Misalnya saya mau marketing. Kemudian kita pilih graph. Nah, kodenya dapat. Kita copy. Atau coba kita cari Python ya. Python itu kategorinya apa? Kita cari Python. Nah, ini dia. Python ini kategorinya tidak ditampilkan di sini ya. Oke. Graph aja, no problem. Kita copy. Line icons tutor, kemudian kita paste kode SVG-nya. Kita rapikan sedikit. Nah, ini ada XML-nya, ini saya hapus dulu. Nah, biar pure SVG ya, scalable vector graphic. Kita save, kemudian kita reload. Kita lihat, nice, ini dia. Oke, ada di situ ya. Ukurannya terlalu besar, kita bisa edit di bagian SVG. Nah, SVG, teman-teman bisa tambahkan height. Misalnya saya edit 24 dan width-nya, lebarnya 24. Oke, kita save, kita reload. Nice, dapat nih. Nah, dan kalau teman-teman lihat di sini ada dua buah path ya. Kalau saya tambahkan warna di sini, fill di dalam tag SVG red, maka saya dapat, nah, ikonnya berwarna merah.
Nah, tapi saya juga bisa tambahkan warna itu di setiap pad. Nah, di sini ada 2 pad, artinya ada 2 bangun yang menyusun icon tersebut. Nah, coba kalau saya copy. Nah, seperti ini. Kemudian fill-nya saya hapus dari SVG. Kemudian untuk setiap pad, saya tambahkan atribut fill. Nah, kemudian saya kasih warna misalnya blue. Kemudian path satunya saya kasih warna green. Kita save, kemudian kita reload. Nah, teman-teman bisa dapat seperti ini. Di dalam ini monitor yang menunjukkan grafik barangkali ya. Nah, grafiknya itu biru, kemudian monitornya berwarna hijau. Nah, itu dia. Nice. Jadi kita bisa tambahkan atribut fill ke setiap pad, ataupun kalau teman-teman mau membuat icon dengan satu warna, teman-teman bisa tambahkan ke dalam tag SVG, fill-nya apa. Nah, itu dia teman-teman basic ya, bagaimana cara menggunakan line icons dengan menggunakan URL CDN-nya ataupun local development. Kita download resource-nya, kemudian kita ekstrak dan masukkan ke dalam repository project kita. Kita bisa manfaatkan line icons, icon pack ini dengan sebagai web fonts, sebagai SVG image, ataupun sebagai SVG code. Demikian video tutorial tutor After Ngantor untuk episode kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan semoga bermanfaat bagi pengembangan skill IT teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video tutor After Ngantor berikutnya. Bye!